khutbah Jumat tentang menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh Rizky Nur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qawlu qawlan sadidan yuslihu lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillahu wa rasuluhu faqad faza fawzan azim. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, serta mempelajari hukum-hukum syariatnya dengan cara menuntut ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu itu merupakan cahaya sekaligus petunjuk kepada kita, sedangkan kebodohan adalah kegelapan dan kesesatan. Pelajarilah apa yang telah Allah turunkan berupa wahyu kepada Rasulnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Adapun para nabi dulu tidak mewariskan uang, dinar atau dirham kepada umat manusia, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, berarti ia telah mengabdi bagian kekayaan yang besar dari warisan mereka. Bayangkan ketika kita mau meninggal, disitulah kita bahkan menuntut ilmu. Bahkan kita diajarkan bahwa pada saat tersebut, diriwayatkan di dalam hadis-hadis banyak, bahwa pada saat tersebut perasaan kita, otak buah sadar kita hanya bisa yang mengucapkan kalimat doa syahadat, yang mana dituntun dalam pembacaannya. Itulah jadi menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat. Dalam konteks tadi bahwasanya Nabi tidak mewariskan kepada kita dinar dirham, tetapi Nabi mewariskan kepada kita ilmu-ilmu agama. Maka kita umat muslim yang beribu tahun sudah meninggal Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita umat manusia di sinilah kita mempelajari ilmu-ilmu agama, yang mana ilmu agama ini adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta akan memberikan pahala yang terus mengalir sampai akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu adzina amanu minkum wa adzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Bayangkan, Allah sudah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan banyak di dalam hadis bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita meninggal, maka kita seperti orang yang berperang, kita mati sebagai syuhada atau mati syahid. Begitu besar kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Jangan sepelekan ilmu, yang mana ilmu ini adalah warisan para nabi, yang mana
Allah langsung mengucapkan perkataannya, kemudian diwariskan kepada Nabi. Disitulah kita mempelajarinya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup yang kekal dan abadi adalah di akhirat nanti. Boleh jadi Anda sekarang adalah orang yang mempunyai kekuasaan tinggi. Ketika Anda meninggal, tempat Anda meninggal itu sama, rata seperti yang miskin, yang kaya, yang pengusaha, petinggi, itu sama nantinya ketika dimakamkan. Apakah ada orang yang membawa hartanya? Tidak ada. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza mata'al abdun qata'amala illa min salasah, sadaqati khariyah au ilmi yunatafahu bihi min ba'dihi au waladin salilihin yad'u lahu." Jika seorang hamba meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat oleh orang-orang yang peninggalannya, atau anak saleh yang mendoakan kedua orang tua. Mau amal ibadah kita tidak terputus, maka sabda Nabi SAW bahwa ada 3, sedekatut zariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang dipelajari, kemudian anak yang soleh. Yang pertama adalah sedekah jariah. Bagi saudara muslim yang mempunyai kelebihan harta, maka sedekahlah, dan Allah akan melipat gandakan 9 kali lipat apa yang Anda berikan tersebut. Kemudian ilmu yang diamalkan dan dipelajari. Ada pepatah mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipelajari. Ilmu itu seperti sebuah pohon. Ketika berbuah, itu adalah amal jariah kita. Apabila buahnya di atas, itu tidak bermanfaat apa yang kita ilmu. Kemudian orang-orang yang meninggal atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bayangkan, marilah kita saat sekarang ini didik anak kita, keluarga kita, anak dan cucu kita, bahwa masukkan mereka ke dalam pendidikan agama atau pesantren atau sekolah umum yang berbasis Islam, yang mana diharapkan nantinya dia sebagai penolong bagi kita, yang bisa mendoakan kita. Bayangkan kalau anak kita tidak bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal, apa yang kita bisa bawa? Seandainya anak kita diajarkan ke hal-hal yang agama, maka anak tersebut akan menolong kita nantinya di akhirat nanti. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pelajarilah ilmu dan amalkan, sebab mempelajari ilmu merupakan jihad fi sabilillah, dan dengan mengamalkan ilmu akan mendatangkan cahaya dan basyirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Akan menerima ilmu-ilmu yang begitu banyak. Para siswa-siswa kita yang hendak menimba ilmu, adab dan akhlak, dengan mereka demikian Allah, apakah yang telah mereka persiapkan untuk menghadapi hal ini? Wahai para guru, Anda semua berkewajiban menuntut hak-hak umat Anda dan hak para siswa yang belajar terhadap keadaan Allah dan ikhlas mohon pertolongan kepadanya
dengan tujuan memberikan manfaat anak-anak dan para siswa yang mempelajari ilmu agama dan ikhlas diniatkan karena Allah Ta'ala. Bagaimana Anda mempelajari, mengajarkan, menggunakan metode, mengajarkan dengan baik, dengan ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil anzalahu ilaihi qalitukhrijo minaz zulumati ilan nur bi'izni rabbikum ila siratim azizul hamid. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lakum fil lakum dzunubakum syadidu barakallahu li wa lakum fil karim. A'udzu bi wa za'alanallahu min adzabi yastamiluna qawlan fi yatbi'una aqra'u qori hadza astaghfiru lillahi walakum. Subah yang kedua. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi waskuru lahu ala taufiqihi wa imtinahi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Ila Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman kasiran. Ma ba'duhu faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wan tamu amnanahu wa alamu annallahu amrakum bi'imra yadafihi binafsihi wa sanabi malaikaitihi biyadishihi wa qala ta'ala Allah inna Allah wa malaikatihi yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallimu wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'i wal mursalin wa malaikatihi mugaddinihi waradatum. Allahumma wa uzmahu ala aman ma'itihi sahabah wattabi'in tabi'in walahum bi ihsanin ila yaumiddin waradadan ana wahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum amwat ala ahyabikum wat tawdihum fil islam wal muslimina aidilus sair. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa min sayyiati a'malina taghfir lana atarhamna lanakunanna minal khashirin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa idza qurbanil munkari wal bar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurukum Allahul azizul zilkum waskurukum ala ni'mati yazikum wa la dzikrullahu akbar. Aqim shalah.